Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kusumawati dengan NIM 142. Di sini saya akan menjelaskan tugas 6 yaitu konfigurasi HSRP. Pertama kita ke PCA terlebih dahulu. Nah, di PCA ini kita tracer, kita copy saja. Nah, fungsi tracer itu untuk melihat pelacakan data melalui apa saja. Kita copy PCA kemudian ke command prompt. Enter. Nah, sudah selesai. Nah, di PCI ini yang pertama itu melalui router 1 dahulu, kemudian router 2, kemudian internet, dan yang terakhir server. Setelah itu kita ke PCB sama kita lakukan research juga. Command prompt. Nah, sudah selesai pada PCB ini. Yang pertama itu di router 3, yang kedua itu di router 2, kemudian internet, kemudian yang terakhir web servernya. Setelah itu kita disuruhnya hapus kabel yang di R3. Kita hapus dahulu. Sudah, kemudian kita lakukan reset lagi di command prompt. Hasilnya itu akan request timeout sih karena kita belum melakukan konfigurasi HSRP. Jadi ketika kabel R3 dan S3 terputus, maka si PCB nggak bisa ke web servernya. Nah, di sini request timeout. Kemudian kita pasang lagi menggunakan kabel straight. Ini. Nah, di S3-nya ini kita ke gigabit Ethernet 0/2, kemudian R3-nya ini ke gigabit Ethernet 0/0. Nah, sudah kita percepat aja. Nah, sudah. Kita reset lagi. Nah, di sini sudah bisa karena apa? Karena di sini udah tersambung. Setelah itu kita lakukan konfigurasi pada router 1. Router 1 ini. Kita enable, kemudian configure terminal agar bisa konfigurasi, kemudian interface G0/1. Kemudian standby version 2. Kemudian ketikkan perintah lagi. Nah, untuk perintahnya ini terserah kalian mau copy paste dari yang sudah ada di sini, apa mau ketik manual. 192.168.1.254. Enter. Kemudian standby 1, priority 150. Enter, kemudian standby lagi, print. Kemudian N. Sudah, selanjutnya kita ke router 3. Kita konfigurasi juga, enable, configure terminal, kemudian interface G0/0 sama
standby version 2. Kemudian standby lagi. IP-nya berapa? 192.168.1.254. Kemudian N, kita langkah selanjutnya itu ke switch 1. Switch 1 enable configure terminal, kemudian IP default gateway-nya berapa? 192.168.254. Kemudian N, kita ke switch 3. Switch 3 enable configure terminal, kemudian sama IP default gateway 192.168.1.254. Kemudian N. Nah, setelah konfigurasi itu kita melihat show standby dan state aktif sama state standby itu di mana. Pertama-tama kita ketikkan perintah show standby di router 1. Show standby. Nah, ini udah. Nah, router satunya ini merupakan root aktif. Kemudian kita ke R3. Sama juga ketikkan perintah show standby. Show standby. Nah, sedangkan root 3-nya ini menjadi root standby. Setelah itu kita ketikkan perintah show standby. Kita copy aja. Nah, di sini udah ini kan sudah aktif statusnya. Begitupun dengan R3-nya. R3. Enter. Nah, di sini udah standby. Setelah itu kita ubah default gateway-nya di PCA dan PCB. Seperti tadi 254. Begitupun dengan PCB. Nah, di sini sudah completion 100%, kemudian kita disuruh untuk menghapus kabelnya di S1 dan R1. Kita hapus terlebih dahulu. Sudah, kemudian kita lakukan research lagi di PCB. Command prompt kita research. Nah, di sini kan tadi lupa saya belum research lagi karena kan dia sudah statusnya udah ke si router 1 aktif. Nah, di sini masih router 3, jadi belum itu. Nah, sebenarnya itu tadi di sini tuh posisinya harus sudah di root aktif. Nah, di sini kenapa root 3? Soalnya sambungan di switch 1 dan root 1 itu terputus, maka dia akan berjalan langsung ke root yang standby. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.